Contohnya adalah berita. Jelaskan kita kelas. Siap. Hormat. Tegak. Selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Kemudian di sini sebelum mulai pelajaran ibu ambil asalnya. Alfian Indonesia, ibu. Atika Putri, ibu. Lalu Muhammadillah, ibu. Vidya Maulana Putri, ibu. Jadi semua ya, ibu. Baiklah. Sebelum masuk pelajaran hari ini, ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih, Bu. Nah, siapa yang ingat cuci tangan? Ya, Bu. Ya, Atika, silakan. Saya mengingat minggu kemarin yaitu pelajaran tentang pengertian komunikasi kantor, Bu. Nah, apa itu komunikasi kantor? Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak yang lain yang berlangsung atau terjadi dalam satu kantor, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Atika Putri. Ada yang masih ingat lagi? Ya, silakan teman. Komunikasi kantor dapat dibedakan menjadi dua. Satu, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara anggota organisasi. Komunikasi internal terdiri atas A. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan. Komunikasi ini mengambil perintah dari atasan kepada bawahan. B. Komunikasi yang mengambil perintah tapi bersifat penerimaan informasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan kantor. 2. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara pegawai kantor dengan pihak yang berada di luar kantor. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Najma. Nah, Ibu rasa pelajaran minggu yang lalu ada catatan-catatannya. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang komunikasi telepon menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengatakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu dengan melihat tayangan presentasi dari dulu atau membaca dari sumber-sumber terkait, peserta didik dapat menjelaskan pengertian telepon dengan baik. Nah, tujuannya yaitu yang pertama tadi menjelaskan pengertian telepon. Yang kedua, melalui membaca buku atau melihat presentasi dari dulu, peserta didik dapat menemukan macam-macam pesawat telepon dengan rasa penuh ingin tahu. Macam-macam pesawat telepon. Yang ketiga, melalui membaca buku atau melihat presentasi dari dulu, peserta didik dapat mengemukakan langkah-langkah menerima dan melakukan panggilan telepon. Langkah-langkah. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat membuat persiapan percakapan dan telepon dalam bahasa Indonesia dengan teliti, rasa ingin tahu dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, peserta didik melalui proses diskusi dapat melakukan praktek pelayanan telepon dalam bahasa Indonesia dengan teliti, komunikatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan
bagaimana bertelepon. Angkat tangan. Ya, Atika Putri menggunakan apa? HP. Apa yang Atika Putri lakukan dalam bertelepon? Membahas apa saja? Menggunakan curhat kepada teman sama Curhat. Jadi cerita tentang pengalaman teman. Altia, apa yang dilakukan dalam bertelepon? Belajar. Ada lagi? Nah, dari yang disebutkan oleh teman-teman Anda tadi, siapa yang bisa mengatakan kepada ibu apa itu pengertian telepon? Mau katakan? Iya, apa itu telepon? Ya, silakan. Dia Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama yang berkaitan dengan percakapan. ya, betul sekali. Nah, telepon itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau berita-berita melalui percakapan. Itu adalah pengertian telepon. Selanjutnya itu ada macam-macam pesawat telepon. Macam-macam pesawat telepon ini terbagi menjadi dua, yaitu dari segi fungsi dan ada segi peletakannya. Nah, untuk segi fungsi ada 4 macam, yaitu informatif, di mana telepon informatif ini berfungsi untuk menyampaikan atau menerima pesan melalui lisan. Contohnya, buat. Nah, ini adalah bentuk telepon informatif. Jelas? Ini itu namanya telepon informatif. Yang kedua itu ada email, berfungsi untuk mengirimkan file atau alat elektronik sebagai komunikasi jarak jauh. Nah, ini adalah bentuk email. Ada jelas? Oh. Yang ketiga itu ada internet, yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi melalui akses internet. Contohnya itu ada HP. Yang menggunakan internet apa itu? Melalui HP ada Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan YouTube. Selanjutnya ada telepon SMS, digunakan untuk menyampaikan informasi secara lisan. Itu menggunakan jaringan internet juga. Contohnya apa yang melalui lisan? Pesan lisan apa? Contohnya ada di WA. Pesan suara WA apa namanya? VN. Nah, itu adalah bentuk macam-macam pesawat telepon dari segi fungsinya. Ada macam-macam pesawat telepon dilihat dari segi peletakannya. Yaitu yang pertama ada telepon, yaitu pesawat telepon yang diletakkan di atas meja. Ini contohnya. Nampak? Yang kedua itu ada wallphone, di mana pesawat telepon ini diletakkan di dinding atau di tembok. Ini ya. Ada Pak? Yang ketiga itu ada telepon mobil. Nah, sesuai namanya, telepon ini diletakkan di dalam mobil. Tentunya ada yang tahu. Ini ada. Ada? Yang terakhir itu ada handphone. Nah, di sini pasti yang Anda semua sudah menemukan handphone. Nah, macam-macam handphone ini ada berbagai merek. Contohnya ada Oppo, Vivo, apa lagi? Samsung, iPhone, Xiaomi, banyak ya. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir itu materi kita langkah-langkah dalam melakukan panggilan telepon. Nah, nanti ibu akan membagi panggilan telepon dalam kelompok. Nanti ibu akan minta anda semua untuk praktek di depan kelas. Ya. Yang langkah-langkahnya itu persiapkan
nomor telepon yang akan dituju dan buku catatan untuk mencatat pesan-pesan yang akan disampaikan oleh penelepon nanti. Yang kedua itu angkalah gagang telepon. Jadi ini teleponnya, angkat gagangnya dan tekan nomor telepon yang akan dituju. Selanjutnya itu ada dengarkan nada panggilan. Setelah nada tersambung, kan itu nanti ada penerima telepon itu mengatakan halo, selamat pagi, selamat siang. Nah, kita balas juga dengan salam yang depan. Yang terakhir itu apabila pembicaraan sudah selesai, tutuplah telepon dengan mengucapkan terima kasih dan salam. Baik, itu adalah materi kita hari ini. Nah, untuk tugas selanjutnya, Ibu minta akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok satu itu ada Adia, Melisa, dan Atika Putri. Yang kedua ada Risma Fadila dan Dia. Nah, untuk tugas yang kelompok 1, cari informasi mengenai hal umum dalam menerima telepon. Yang kedua, persiapan percakapan telepon. Yang ini panggilan masuk. Oh, salah. Menerima panggilan ya. Yang menerima telepon. Yang kelompok 2, hal khusus dalam menerima telepon. Dan yang kedua, percakapan telepon itu dalam melakukan panggilan. Nah, kelompoknya sudah tahu, silakan untuk berkelompok. Yang kelompok 2, ini Ibu kasih daftarnya untuk diskusi ya. Ibu kasih waktu diskusinya 15 menit dari sekarang. Sudah selesai diskusinya? Sudah?
Belum, Bu. Apa ya, Bu? Ada kendala? Tidak. Ibu tunggu 5 menit lagi ya. Sudah ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya, Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu minta kumpulkan percakapan tadi. Ibu yang akan mencontohkannya. Sudah? Ayo, kumpulkan. Adalah nah, untuk hasil diskusi hal umum dan hal khusus, kelompok siapa yang mau pertama? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Oh, ya. Nah, silakan Atika. Di sini ada kok. Oh, iya, boleh. Ini ada ya. Nah, apa itu hal umum dan hal khusus yang kelompok satu dapatkan? Hal umum yang perlu kita pertimbangkan adalah menembakkan dalam telepon. Yaitu yang pertama, mengangkat telepon yang kita gunakan agar percakapan bisa didengar dengan jelas. Yang kedua, tetap tenang dan tidak menggunakan bahasa resmi atau bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, jika kita menelpon salah sambung, maka jelaskan dengan ramah ke bahasa yang sopan yang kita salah sambung. Yang keempat, berbahasa yang ramah, sopan dan bersahabat karena sifat dan sikap kita akan terpantul melalui cara kita berbicara. Ya, terima kasih untuk Tika dari kelompok 1. Tadi ada kelompok 2, Vidya, silakan. Hal khusus yang perlu kita perhatikan, pertama menggunakan tangan kiri untuk mengangkat genggam telepon dan tangan kanan untuk menulis di kertas yang berisi lembar pesan telepon menggunakan alat tulis jika diperlukan. Yang kedua, menyampaikan salam dengan santun dan nada yang bersahabat. 3. Menyebut identitas diri, kantor atau perusahaan, menjelaskan identitas kita yang perlu oleh penelepon. D. Mencatat hal-hal penting dan lembar pesan telepon agar tidak lupa jika diperlukan. Yang kelima, bila telepon kurang jelas, mintalah dengan santun untuk mengulangi ucapan dan berikan alasan suara tidak jelas. Jangan katakan apa karena hal tersebut tidak tepat. Yang keenam, gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan efektif serta efisien dan santun. Yang ketujuh, menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, singkat dan tepat. Ke-8, menyebut nama telepon dengan tepat dan jangan sampai keliru. Sudah? Sudah, Bu. Yang bagusnya untuk kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh bagaimana menerima panggilan telepon. Tadi kan sudah ada
Ada yang mau ditanyakan untuk menerima panggilan telepon? Tidak. Nah, untuk selanjutnya, mari kita praktek. Ibu kita telepon. Nah, siapa yang mau? Yang pertama. Ada yang mau? Kalau tidak mau tunjuk, ibu lakukannya. Kalau yang mau tampil ke depan, ibu kasih nilai plus tanpa ditunjuk. Ayo, semangat dong, masih pagi. Nanti kalau salah ibu tunjukkan. Gak dimarahin. Ayo, ayo. Ya, nomornya kelompok 1, silakan. Sepertinya asik ya. Semangat dong. Sebagai penelpon siapa? Sebagai penelpon? Nah, kita sebagai penerima dia. Nah, silakan dimulai. 1, 2, teleponnya mana nih ya? 1, 2, 3. Bapak kan Anda sebagai penelepon. Nah, diangkat oleh kita, terus dia memberi salam, baru kita yang menerima. Ulang. Selamat pagi. Dengan saya Afiqah Putri Sekretaris dari PT Maju Bersama. Ada yang bisa saya bantu? Bicara dengan dengan Anda adalah Imam Budiono. Mohon maaf, Bapak Imam sedang tidak berada di tempat. Beliau sedang ada pekerjaan bisnis di luar kota. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada beliau? Saya ingin mengkonfirmasi kesediaan Bapak Ilham untuk hadir saat ini hadir. Hadir ingin disampaikan kepada beliau. Baik, akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan untuk konfirmasi lebih lanjut akan saya hubungi kembali. Ada yang bisa saya bantu lagi? Ya, terima kasih. Saya menunggu konfirmasi dari Anda secepatnya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini siapa yang bisa mengkoreksi penampilan kelompok 1? Ada? Ya, tunjukkan kalian. Ada? Gak ada. Nah, ibu di sini bisa dikoreksi ya penampilan kelompok 1. Penampilannya sudah bagus, cuma ada kesalahan dari Alfia. Tadi aku bilang mengangkat telepon itu dengan tangan kiri. Ada lagi yang perlu dikoreksi? Teleponnya lebih kuat ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan. Berarti di sini siapa yang menjadi penelepon? Dia. Dia penelepon. Nanti yang dijawab oleh Najma. Paham? Silakan mulai. PT Modern Teknologi. Selamat pagi. Ada yang bisa membantu? Selamat pagi. Saya Sekretaris PT Maju Bersama. Saya ingin berbicara dengan Bapak Adi Saputra.
Apakah bisa disambungkan? Mohon maaf, apakah sudah membuat yang bisa dilihat? Belum. Bisa disambungkan dengan Bapak Adi Saputra? Baiklah, saya akan sambungkan kepada Bapak Adi Saputra Tulang. Silakan, ini selesai. Baiklah, terima kasih. Permisi, Masih dengan Ya, dengan saya sendiri. mohon maaf, Bapak Adi sedang bertemu dengan klien. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Baiklah, tolong sampaikan kepada Bapak Adi Saputra bahwa pimpinan saya atas nama Bapak Iwan Susilo Manajer PT Maju Bersama ingin mengonfirmasi kedatangan sebagai Pementeri di acara seminar kesehatan pada tanggal 20 April 2020. Baiklah, akan saya sampaikan kepada Bapak Adi Saputra. Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin mengonfirmasi bahwa pimpinan kami, Bapak Iwan Susilo, akan tiba di Jakarta pukul 7.30 dengan pesawat G1A667. Kami meminta agar jadwal penjemputannya di bandara. Baiklah, akan saya sampaikan pesan kepada Bapak Adi Saputra bahwa Bapak Iwan Susilo bersedia hadir sebagai pemateri pada acara seminar kesehatan pada tanggal 20 April 2020 dengan pesawat G1A667 pukul 7.30 dan meminta untuk dijemput ke bandara. Ya, terima kasih. Adakah nomor telepon yang bisa kami hubungi lebih lanjut? Anda bisa menghubungi kami pada nomor 0271 667 778 889. Baiklah, akan saya ulangi sekali lagi. Kami bisa menghubungi PT Maju Bersama pada nomor 027166777889. Apakah sudah benar? Sudah, baiklah, saya kira cukup. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Pasti apa yang bisa mengoreksi lakukan kelompok kedua? Sudah? Sudah. Masih ditemukan kesalahan yang sama dengan kelompok satu. Apa itu? Dengan tangan kiri. Masih menggunakan kesalahan yang sama. Berarti yang hal-hal tadi itu tidak dipraktekkan. Ya. Nah, untuk hari ini kan hanya praktek dalam komunikasi itu ya. Untuk minggu depan Ibu mau Anda semua belajar lebih giat lagi di rumah dalam melakukan panggilan. Ya. Minggu depan Ibu, sebelum masuk pelajaran minggu depan, Ibu akan memberikan praktek lagi dengan kelompok yang sama. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, agar Ibu mengetahui apakah Anda sudah paham materi hari ini, Ibu akan mengadakan kuis. Silakan diisi sendiri-sendiri ya. Ibu. Tidak boleh nyontek. Jika tidak ada yang paham, silakan kalian nanti ya. Ibu kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah? Nah, Bu. Nah, sekarang buka dari Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Ya, silakan Sidia. Kesimpulan materi hari ini adalah pengertian dari telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama yang berbentuk percakapan.
Macam-macam pesawat telepon dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi fungsi. Satu, pesawat telepon informatif. Dua, resmir. Tiga, internet. Pesawat telepon internet. Yang kedua dari segi peletakannya, yaitu telepon, telepon mobil, dan handphone. Itu adalah kesimpulan untuk materi hari ini. Ya, bagus. Terima kasih untuk Vidya. Silakan mereka. Nah, Ibu rasa materi hari ini Anda sudah paham ya. Untuk minggu depan kita masuk materi tata ruang kantor. Sebelum masuk materinya minggu depan, Ibu minta Anda semua meresum materi tentang tata ruang kantor. Dan Ibu tadi minggu depan. Ya. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Ibu minta ketua kita pimpin doanya kembali. Siap. Muhammad Reza Hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum